guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Masihkah kalian ingat dengan teror sosok kopet bertopeng yang doyan menculik para bocil? Emangnya kenapa ngab? Karena kali ini Sakahayang akan membahas sequel lanjutan dari si kopet penculik bocil yang kini dipaksa main lagi di filmnya meski harus menjadi jurig. Ya, meski di luar Nurul, tapi okelah judulnya itu adalah Black Phone 2 2025. Okelah, persiapkan saja kuota dan wifi tetangga kalian untuk menonton film yang satu ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sequel lanjutan ini diawali dengan kericuhan yang terjadi di SMA Denver pada tahun 1982, atau tepatnya 4 tahun setelah tewasnya si kopet Grabber di sequel pertama. Di tengah sengitnya adu mekanik, Gwen yang sudah remaja berusaha melerai kakaknya yang sedang menghajar Kang Bully bernama Randy. Hingga setelah membuat Randy kena mental, si kakak bernama Vinny langsung mengajak Gwen pulang. Namun sesaat kemudian, seketika Gwen malu-malu anjing saat gebetannya yang bernama Ernesto menawarkan tebengan. Meskipun pengen ikut, namun Gwen yang dicie-ciein si kakak terpaksa jaim dan menolak. Di malam harinya, Vinny yang sedang nyebat bako tiba-tiba kembali teringat pada sosok si kopet Grabber yang sempat menculiknya ketika masih bocil. Hey. Lantas karena malam sudah larut, Gwen meminta kakaknya untuk segera masuk sebelum terkena angin duduk. Kemudian, scene beralih pada sekelompok bocil TPA yang akan mengikuti perkemahan musim dingin di area Camp Alpine Lake. Namun di malam harinya, perkemahan seketika menjadi neraka setelah si kopet Grabber mulai beraksi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Gwen yang memiliki kemampuan spesial tiba-tiba melihat kejadian mengerikan itu di dalam mimpinya. Ia pun yakin jika huruf W yang si bocil tulis merupakan inisial dari si kopet yang juga pernah menculik kakaknya. Hingga sesaat kemudian, Gwen yang mendengar suara telepon bergegas mengeceknya. Gwen, wake up. What are you... Saat Gwen disadarkan kakaknya, ia yang keheranan berusaha memberitahu tentang mimpi atau penglihatan aneh barusan. Tak ingin mengingat traumanya lagi, Vinny meminta adiknya untuk kembali tidur. Namun belum lama Gwen tidur, ia pun kembali mengalami mimpi lanjutan dari aksi kopet yang terjadi di Camp Alpine Lake. Lagi-lagi, Gwen pun panik saat mengalami kejadian yang serupa. Setelah mendapat dua inisial nama, kali ini Gwen yang penasaran bertekad untuk mengangkat telepon yang sempat ia dengar. Namun setibanya di luar, ia pun syok parah saat mendapati sesosok jasad yang berantakan tergeletak di halaman rumah. Meskipun ngeri, namun hal itu tidak membuat nyali Gwen ciut untuk mengungkap kebenaran. Tanpa diduga, suara telepon yang Gwen dengar berasal dari basement bekas rumah si kopet Grabber. Dirasa nanggung, Gwen berusaha untuk menjawab panggilan tersebut. Halo?
Saat diangkat, si penelepon mengungkapkan jika dirinya merupakan seorang pembina yang sedang bertugas di camp Alpine Lake bernama Hope Alder. Mendengar hal itu sontak membuat Gwen terharu karena ternyata si penelepon ini merupakan mendiang ibunya ketika bertugas di camp Alpine Lake 25 tahun lalu, di mana si ibu mengungkapkan jika nomor telepon tersebut ia dapat dari sosok bocil yang tenggelam di danau membeku di dalam mimpinya. Rupanya kemampuan spesial yang dimiliki Gwen adalah keturunan dari si ibu. Saat telepon berakhir, Gwen pun kaget saat melihat Max yang mengenakan aksesoris kampak memperingatkannya untuk pergi. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. Hey, Gwen. Setelah Gwen sadar, ia pun mengungkapkan jika barusan ia mendapat telepon dari mendiang ibunya. Dirasa si ibu berusaha memberitahukan sesuatu, ia pun mengajak kakaknya untuk mengunjungi camp Alpine Lake. Mendengar hal itu, Vinny mengajak adiknya untuk pergi terlebih dahulu dari rumah terkutuk ini. Di keesokan harinya, Gwen yang penasaran tetap kekeh untuk pergi bersama Ernesto. Namun sebelum mereka pergi, Vinny yang khawatir celengan adiknya diobok-obok akhirnya memutuskan untuk ikut menuju camp Alpine Lake. While I'm gone. Yeah, anything's fine. Okay, great. Family album. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, ketua camp yang bernama Mando langsung mengantar mereka menuju kabin. Namun di saat itu pula, Vinny seakan merasakan aura aneh saat melihat telepon koin tua di tempat tersebut. This is it. Take any bunk you want. Have a good night, kids. Big drinks. State law requires separate housing for male and female minors. Setibanya di kabin, asisten Mando bernama Ariana meminta Gwen untuk jangan gegabah keluar kabin ketika badai seperti ini sedang terjadi. Saat malam semakin larut, Vinny yang merasa mulutnya asam terlihat keluar kabin untuk nyebat. Sementara itu, baru saja terlelap, Gwen kembali mengalami mimpi yang serupa, di mana kali ini Gwen akan melihat kengerian yang terjadi pada seorang bocil drummer pensi. Meski belum sepenuhnya tersadar, Gwen pun bertanya-tanya saat para korban kopet menuliskan inisial WBH. Sementara di luar, Vinny yang mendengar telepon berdering, bergegas menjawab panggilan tersebut. Who is this? Sontak Vinny pun panik saat menyadari telepon tersebut berasal dari jurig si kopet grabber. Di tengah kepanikan, si kopet grabber berkata jika ia akan menuntut balas pada Vinny yang telah menjadikan dirinya sesosok hantu mara kayangan. Kembali pada Gwen, sontak ia pun panik saat mendengar suara dari kolong kasur. My God, betapa syoknya Gwen saat ia ditampaki ketiga bocil korban kekopetan si kopet grabber. Melihat Gwen yang syok, Vinny langsung mengajak adiknya pergi menuju kabin pria. Beberapa saat kemudian, setelah mengobati luka bakar di tangannya, bukannya tidur di kasur yang kosong, Gwen malah memanfaatkan situasi untuk tidur satu ranjang bersama Ernesto. Hingga sesaat kemudian, Ernesto langsung mengeluarkan speak-speak bayawak untuk menenangkan kepanikan Gwen. No, not at all. What's wrong with being a freak? What about me? Do you think I'm beautiful?
Sontak Gwen pun bete saat Vinny mengganggu momen kebucinannya. Di keesokan harinya, Gwen langsung menunjukkan luka bakar di tangannya saat mengalami mimpi buruk. Dan bagaikan teror psikopat Freddy, mereka pun merasa ngeri karena kejadian di mimpi Gwen bisa terbawa sampai ke dunia nyata. Hingga sesaat kemudian, Mando yang datang langsung mengajak mereka untuk sarapan. Saat sedang sarapan, Vinny menanyakan apakah telepon koin di tempat ini masih berfungsi. Mendengar hal itu, Mando berkata jika telepon itu sudah belasan tahun rusak dan tak bisa digunakan. Di tengah keheranan, sambil menunjukkan foto mendiang si ibu, Gwen yang penasaran langsung menanyakan apa yang terjadi saat si ibu yang bernama Hope Alder bertugas di camp ini 25 tahun lalu. Akan tetapi, meski mengetahui jika Gwen dan Vinny merupakan anak dari rekannya, Mando yang tak kuasa menceritakan apa yang terjadi langsung pergi. Lantas setelah Mando pergi, Vinny mengungkapkan jika semalam dirinya sempat menerima telepon dari grabber melalui telepon koin yang katanya rusak itu, dan baru saja diomongin. Seketika mereka pun panik saat mendengar telepon tersebut kembali berdering. Dalam telepon tersebut, Vinny pun mendengar suara 3 arwah marakayangan yang berusaha meminta bantuan, di mana mereka meminta Vinny untuk mencari keberadaan jasadnya yang entah berada di mana. You have to try to remember something. We're scared, Finn. What do you mean? Something bad happened to you. What? Di malam berikutnya, kali ini Gwen memimpikan si ibu yang berusaha minta tolong kepada dirinya melalui telepon koin. You're here in Colorado, right? So hard to remember things here. We don't remember. Saat si ibu mengakhiri panggilannya, Gwen yang melihat si bocil berjaket kuning ngabret ke dalam hutan bergegas mengejarnya. Melihat kedatangan sosok si ibu, Gwen pun bergegas menghampirinya. Namun setibanya di luar, ia malah melihat si bocil geheng. Sementara itu, Vinny langsung membangunkan Ernesto saat ia kembali mendengar telepon yang berdering. Lantas, Vinny meminta Ernesto pergi ke kabin Putri dan memastikan kondisi Gwen. Saat Vinny menjawab telepon tersebut, si grabber yang marakayangan mengungkapkan jika dirinya belum selesai berurusan dengan Vinny. Tak cuma itu, psikopat pun berjanji akan membuat Vinny dan keluarganya menderita meski dirinya telah menjadi jurig marakayangan. Di saat itu pula, Ernesto yang sampai di kabin Putri langsung panik saat Gwen telah menghilang. Hingga sesaat kemudian, para pembina yang terbangun bergegas membantu pencarian Gwen. Kembali pada Gwen, seketika ia pun syok parah saat melihat kedatangan jurig psikopat grabber yang bersetelan bapac-bapac tukang ngapel randa. Bersamaan dengan hal itu, Ernesto dan yang lainnya pun panik saat melihat kejadian aneh yang menimpa Gwen. Sungguh edan, bagaikan memiliki kekuatan seorang Jedi. Si grabber yang kini menjadi hantu mampu melakukan hal yang di luar Nurul, termasuk mencelakai orang yang masih hidup. Hingga saat orang-orang berdatangan, psikopat yang so asik ini langsung menghilang dalam gelap seperti penghuni gorong-gorong. Singkat waktu setelah mengalami kejadian di luar Nurul, Mando akhirnya mengumpulkan orang-orang di gereja dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya Gwen alami. Lantas Gwen mengungkapkan jika sebelum mengalami semua itu dirinya sempat mendapat petunjuk dari 3 bocil jurig yang tewas dihabisi secara brutal di tempat ini, di mana ketiga bocil yang tenggelam di danau menuliskan inisial WBH untuk memberitahukan identitas psikopat yang telah menghabisi mereka. Mendengar hal itu, Mando pun menyadari jika ketiga jurig bocil tersebut
merupakan peserta perkemahan bernama Felix, Calvin, dan Spike yang hilang 25 tahun lalu, di mana sampai saat ini tim kepolisian belum menemukan titik terang dari kasus tersebut. Setelah mendengar inisial si pelaku, Mando langsung mengambil foto para pembina yang sempat bertugas saat insiden tersebut terjadi. Lantas ia pun yakin jika psikopat tersebut merupakan rekan kerja mereka yang bernama Bill Jabrig, di mana ia memiliki nama asli Wild Bill Hancock atau disingkat yaitu WBH. Mendengar hal itu, Vinny pun yakin jika Bill merupakan sosok psikopat grabber yang sebenarnya, meskipun terlalu ngadi-ngadi. Namun Gwen merasa yakin jika arwah Bill seolah menyerap kekuatan dari arwah korban yang masih marakayangan. Maka dari itu, mereka harus secepatnya menemukan jasad-jasad para korban untuk mengakhiri teror dari juri psikopat grabber. Mendengar hal itu, Mando mengajak Vinny dan para pembina untuk melakukan penyisiran di Danau Maru yang membeku esok hari. Saat malam semakin larut, Mando yang sedang mengecek identitas 3 bocil yang hilang seketika kaget saat mendengar suara psikopat grabber dari dalam radio. Rupanya Bill sang psikopat grabber meminta Mando untuk jangan ikut campur pada urusannya, kalau tidak ia pun akan celaka. Lalu tiba-tiba di keesokan harinya, Mando dan yang lainnya terlihat melakukan penyisiran di Danau Maru untuk mencari jasad ketiga bocil yang hilang. Namun suenya, setelah seharian melakukan pencarian, hasilnya tetap nihil. Di malam berikutnya, Gwen yang tertidur kembali memimpikan sesuatu yang akan terjadi pada seorang bocil penjual koran bernama Cucun, di mana saat ini psikopat grabber alias Bill mulai melebarkan sayapnya dengan menculik para bocil di luaran perkemahan. Namun ketika itu, Bill yang belum sempat mempunyai topeng hanya menggunakan bedak sari puaci untuk memoles wajahnya seperti korban krim pemutih wajah bermerkuri. Kemudian Gwen pun melihat si ibu yang berusaha menyelamatkan Cucun, karena sebenarnya si ibu yang juga memiliki kemampuan spesial melihatnya dari mimpi. Dan betapa syoknya Gwen saat psikopat grabber berhasil menculik si ibu. Hingga di tengah rasa syok, si grabber mengajak Gwen untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Oh my god, sontak Gwen pun syok parah saat mengetahui si grabber telah menggelayutkan si ibu sampai mokad. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Gwen yang melihat psikopat akan menghabisinya langsung kabur. Di saat itu pula, Ernesto yang sedang berjaga langsung panik saat melihat tangan Gwen yang tiba-tiba terluka seperti diteror sosok Freddy Krueger. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha membangunkannya. Untung saja jurik Felix yang datang berhasil menyelamatkan Gwen. Di saat itu pula, Mando akhirnya menemukan jasad Felix yang sudah menjadi tengkorak di dalam danau yang membeku. Bersamaan dengan hal itu, Gwen kembali mendengar suara telepon yang berdering. Lantas dalam panggilan tersebut, psikopat grabber mengungkapkan jika dirinya akan menghabisi siapa saja yang mengganggu rencananya.
Setelah melihat putaran Gwen yang seperti Beyblade, Ariana langsung menyiramkan seember air untuk membangunkan Gwen. Sementara di alam mimpi, tiba-tiba saja Gwen merasakan awakening di dalam tubuhnya. Tanpa diduga, dengan kemampuannya yang awakening, Gwen berhasil melakukan perlawanan dan membuat psikopat grabber terpojok. I chose to come here. What? String ass wound. Saat Gwen tersadar, ia pun langsung mengejak Vinny dan yang lainnya untuk menyelamatkan Mando. Dengan kondisi tubuh yang ngagibrik parah, Mando mengungkapkan jika dirinya berhasil menemukan jasad Felix di dalam drum. Saat malam semakin larut, mereka pun semeringah saat melihat si ayah yang datang menjemput. Terlebih mereka merasa si ayah bisa membantu mempercepat pencarian jasad para korban. Akan tetapi si ayah yang tak ingin hal buruk terjadi, meminta Vinny dan Gwen untuk berkemas agar mereka bisa secepatnya pergi. Tapi jelas saja, Gwen yang berusaha mengakhiri teror psikopat grabber langsung menolak. Hingga di tengah panasnya adu bacot, Gwen mengungkapkan penglihatan dalam mimpinya, di mana kematian si ibu sebenarnya dihabisi psikopat grabber dan bukan mendiskon umur seperti yang dibilang polisi. Sontak Vinny dan si ayah pun syok parah saat mengetahui kenyataan yang selama ini masih menjadi misteri. Di keesokan harinya, mereka pun menggunakan seling untuk menarik drum rombeng berisi jasad Felix. Hey Jesus, I need help. I'm scared he's gonna kill me. Please don't let that happen. Don't let him win. Maybe Spike and Carl are down too deep. Hingga di malam harinya, setelah pencariannya tidak membuahkan hasil lagi, Mando merasa yakin jika mayat Spike dan Calvin masih berada di dalam danau. Lantas untuk mempercepat pencarian, Gwen langsung molor untuk mencarinya dari alam mimpi. Namun bukan tanpa resiko, saat Gwen tertidur, psikopat grabber pun mulai menampakkan diri. Setelah melukai Ken dan Barbara, grabber kopet langsung membuka topeng supaya lebih serem. Sementara itu, Gwen yang melihat drum mayat di dasar danau berusaha melakukan sesuatu untuk mengangkatnya ke permukaan. Di saat itu pula, si ayah langsung menyelam untuk mengeluarkan drum tersebut. Di tengah keadaan genting, Vinny meminta Ernesto untuk membawa Gwen pergi. Setelah berhasil mengeluarkan 3 drum dari dasar danau, Gwen langsung menantang si grabber kopet untuk adu mekanik. The boys are found. Saat ketiga korban ditemukan, psikopat grabber pun tak lagi mempunyai kekuatan. Di saat itu pula, Vinny langsung membantu Gwen menghajar si juri grabber. Akhirnya, mereka pun berhasil membuat grabber si juri Grace membeku di dalam danau.
Di keesokan harinya saat mereka akan pulang, Gwen yang mendengar suara telepon berdering bergegas mengangkatnya, dan seketika tangis Gwen pecah saat mengetahui telepon tersebut berasal dari si ibu, di mana si ibu meminta Gwen menggunakan kemampuan spesialnya sebaik mungkin. Tak cuma itu, si ibu pun meminta Gwen untuk menjaga Vinny dan si ayah. Lantas saat telepon berakhir, Gwen langsung memberitahukan hal tersebut pada Vinny. Hingga di tengah suasana haru, si ayah yang datang langsung mengajak mereka untuk pulang. So what do you think of that Ernesto boy? How about you? Just driving. Just saying. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,4 dan menurut sekalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Black Phone 2 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.